Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 7. Nama saya Nikadek Perandita Lestari, NIM 21026120110021 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Durni Arisanti, NIM 21026120110020. Baik teman-teman, di sini kami akan membahas materi yaitu tentang distribusi Poisson. Adapun subbab yang akan kami bahas nanti yaitu yang pertama pengertian distribusi Poisson, yang kedua ciri-ciri karakteristik distribusi Poisson, yang ketiga peluang kejadian distribusi Poisson, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Nanti kita bahas bersama-sama. Materi pertama yaitu sejarah dan pengertian distribusi Poisson. Sejarah nama Poisson diambil dari nama penemunya yaitu Simon Poisson tahun 1781 sampai 1841, seorang ahli matematika bangsa Prancis. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi dalam interval waktu yang singkat dan dalam luas atau area atau ruang yang kecil. Adapun pengertian distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri distribusi Poisson. Percobaan Poisson memiliki beberapa karakteristik. Menurut Walpole tahun 1982, antara lain yaitu yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah kecil yang dapat diabaikan. Baik, untuk materi yang ketiga itu ada peluang kejadian distribusi Poisson. Peluang kejadian X sukses dalam selang waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil dirumuskan sebagai berikut. Maka yaitu P dalam kurung X itu sama dengan E atau konstanta pangkat min mu dikali mu pangkat X per X tanda seru. Nah, tanda seru itu artinya banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random. Itu misalnya berapa diminta sampel pada pertanyaan itu, misalnya 3, berarti kita tulisnya 1 dikali 2 dikali 3, seperti itu. Nah, kemudian mu itu sama dengan lambda, sama dengan N dikali P, sama dengan E, atau dalam kurung X, maka itu adalah nilai rata-rata. Kemudian di mana P dalam kurung X itu artinya peluang terjadinya X kejadian sukses. Mu itu adalah rata-rata hitung, atau misalnya N dikali P. X itu adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random diskrit, itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, berapa yang diminta oleh pertanyaan. E itu adalah konstanta itu nilainya 2,71828. Kemudian N itu adalah jumlah atau ukuran populasi. Oke, baik teman-teman, yang terakhir kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaian. Oke, baik teman-teman, di sini kita ada sebuah contoh soal, yaitu pertanyaannya
Diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005 kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000. Hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Nah, kita sekarang cari jawabannya teman-teman. Yang pertama, kita cari dulu diketahui. Itu X. X itu kan berapapun pertanyaannya diminta sampelnya. Nah, karena 3 orang, jadi X itu sama dengan 3. Kemudian kita cari mu. Mu sama dengan lambda, sama dengan N dikali P, sama dengan E dalam kurung X, maka itu adalah nilai rata-rata. Jadi kita masukin rumusnya, mu sama dengan lambda sama dengan N dikali P, itu sama dengan 4.000, kita masukin, kemudian dikali 0,0005, itu maka hasilnya 2. Oke teman-teman, kita lanjutin ke jawab. Yaitu kita masukin rumus yang sebelumnya, yaitu P dalam kurung X sama dengan E atau konstanta pangkat min mu dikali mu pangkat X per X tanda seru. Nah, kemudian kita masukin P, X, kita masukin X-nya. Itu tadi sudah kita cari, yaitu 3 sama dengan nilai konstansanya kita masukin 2,71828 pangkat min mu. Nah, karena mu-nya sudah kita cari tadi, hasilnya 2, maka kita masukin min 2 karena pada rumusnya itu min, jadi min 2. Kemudian mu kita masukin 2 pangkat X. X-nya itu kan karena 3, jadi kita masukin 3 per, karena tadi diminta pada pertanyaannya 3 orang, jadi kita hitung dari 3 dikali 2 dikali 1, ini jumlahnya 3. Kemudian hasilnya pada kalkulator itu 0,1804. Nah, itu teman-teman, sekian. Itu kemungkinan cara menghitung peluang kejadian distribusi Poisson. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.